Kenapa setiap staf yang pergi ditugaskan oleh perusahaannya, oleh pemerintahnya tidak boleh terima hadiah? Karena ini tadi saya sudah jelaskan akan mendatangkan ya perusakan akad dia dan juga akan menurunkan kualitas kerjanya. Jadi subhanallah Islam datang betul-betul menata tatanan kerja ini dan akad kerja sangat rapi sekali. Sampai-sampai seseorang kalau sudah punya akad sebagai sebuah atau seorang staf, baik staf pemerintah, di sini istilahnya pejabat, atau satu perusahaan, dan dia sudah punya akad kerja, dia sudah ditentukan gajinya, tidak boleh dia mengambil hadiah apapun karena jabatannya. Tidak boleh dia menerima hadiah apapun karena jabatannya. Cukup banyak contoh dalam masalah ini. Sekarang misalnya, begitu seseorang menjabat kedudukan di pemerintahan, biasanya awal dia menjabat cukup banyak orang yang mengucapkan selamat. Ucapan selamat diikuti dengan pemberian hadiah. Makin tinggi jabatannya maka makin besar hadiah yang dikasih. Ada mungkin kendaraan, ada mungkin tanah, ada mungkin mobil, ada mungkin transferan uang. Ini yang kita sedang bahas. Tidak boleh atau hukumnya haram menerima hadiah seperti ini. Tidak boleh menerima hadiah seperti ini. Walaupun dia tidak minta. Karena orang memberikannya melihat jabatan dia. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk keimanan kita kepadanya dan penuh keyakinan kalau kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah telah bersyukur kepadanya dan tentu sesuai dengan janji Allah dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Maka yakinlah saudaraku seiman kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini, maka seluruh kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan terpenuhi. Dan itu pasti janji yang benar dari Sang Pencipta Allah. Dan puncaknya kita akan mendapatkan balasan terbaik di akhirat nanti di surga sana. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa di Rabu malam, pekan pertama dan pekan kedua, kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dari hati, agar Allah menyelamatkan kita dari semua dosa tersebut. Karena dosa-dosa ini ibaratnya seperti racun penghancur kehidupan seseorang. Bahasa lainnya, dosa adalah pelanggaran. Setiap pelanggaran maka ada konsekuensi hukuman. Oleh karena itu kalau kita berani menjerumuskan diri kita pada pelanggaran, berarti kita siap untuk akan terkena atau terkena hukuman yang sudah Allah ancamkan. Walaupun tentu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas sekali, karena Allah itu wasi'at kulla syai', rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatunya. Orang kalau berbuat dosa sebesar apapun, kalau dia taubat nasuha akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jangan lupa, dari satu sisi Allah juga syadidul iqab. Allah itu sangat berat siksaannya. Jadi kalau orang berbuat satu dosa, mungkin dosa itu misal dia hanya menyentuh kulit atau tangan yang bukan mahram dia misalnya. Mungkin bagi dia itu sederhana, kecil. Dan dia istighfar taubat kepada Allah, dimaafkan. Tetapi bisa saja perbuatan itu sudah cukup membuat misalnya hukuman datang sepekan buat dia. Yang tadinya dia langgar hanya beberapa detik, mungkin dia sumpek selama sepekan, selama 2 pekan, mungkin sebulan. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidupnya, sebenarnya pemicunya hanya karena permasalahan kecil tadi. Bagaimana kalau dosa tersebut terakumulasi, selalu diulang-ulangi. Sebagian orang subhanallah walaupun hatinya sudah tersentuh secara keimanan, ada rasa khawatir, rasa takut, tetap aja dia mengulangi perbuatan tersebut. Padahal sebenarnya solusinya ada dalam Islam. Kalau mau sentuh, ya sudah sentuh yang halal misalnya. Jadi jangan kepada yang haram. Kalau mau makan, ya makan yang halal. Mau minum, minum yang halal. Cari pendapatan, pendapatan yang halal. Pakaian yang halal dan seterusnya. Kecuali Allah tidak memberikan kepada kita solusi. Nah orang yang terus mengulang-ulanginya, ini kembali kepada hadis Nabi SAW. Ibarat orang yang terus mengulang-ulangi dosa kecil. Apalagi kalau dosa besar. Seperti satu kaum
yang sedang melakukan perjalanan, satu kafilah, kemudian mereka mampir di sebuah lembah untuk istirahat. Lalu kemudian pimpinan kafilah tersebut berkata, coba kalian kumpulkan masing-masing ranting-ranting kecil agar kita satukan dan kita nanti menyalakan api unggun. Maka semua anggota kafilah tersebut, kata Nabi SAW, menyebar untuk mencari ranting-ranting. Lalu masing-masing membawa ranting kecil, akhirnya dikumpulkan menjadilah sebuah alat bakar yang besar. Begitulah ibaratnya dosa-dosa kecil, kalau dilakukan terus-menerus tanpa diikuti dengan taubat, maka akan mendatangkan api yang besar. Nanti juga akan menjadi dosa besar. Dan jangan pernah membuka atau memudah-mudahkan dosa, karena nanti akan menjadi mudah buat kita atau menjadi sesuatu yang biasa. Dan ini berbahaya sekali kalau orang sudah menganggap pelanggaran itu sebagai sebuah yang biasa, dia tidak punya lagi penahan atau pengontrol dari pelanggaran tersebut, maka semua akan mudah untuk dia lakukan. Satu perbuatan dosa kita buka, maka akan membuka pintu-pintu dosa yang lain. Sekali buka pintu perzinahan, akan terbuka pintu bohong, akan terbuka pintu pengkhianatan, akan terbuka pintu mabuk, pintu ini dan pintu itu semuanya. Sekali membuka mabuk, narkotika, akan terbuka pintu zina, pintu berantem, pintu memukul, pintu membunuh dan seterusnya. Begitulah. Sama juga kalau kita membuka pintu-pintu kebaikan, maka akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya Urwa bin Zubair rahimahullah, beliau mengatakan statement nasihat yang sangat baik. Kalau seandainya, kata beliau, kalian melihat satu kebaikan dari seseorang, amal soleh yang dia kerjakan, maka bersangka baiklah pada orang tersebut. Karena amal soleh itu punya saudara-saudara. Dan walaupun dia sebenarnya mungkin buruk di mata orang, kata Urwa rahimahullah. Kalau ada seseorang yang kamu temukan perbuatan buruk padanya, maka berhati-hatilah darinya. Karena perbuatan buruk itu selalu ada saudara-saudaranya walaupun dia baik di mata manusia. Jadi memang perbuatan baik itu akan mendatangkan perbuatan baik yang lain dan perbuatan buruk akan mendatangkan perbuatan buruk yang lain. Cukuplah teman-teman sekalian masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ada saatnya seorang mukmin harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mau betul-betul merasakan kenikmatan iman, itu nggak boleh setengah-setengah. Kalau ingin hijrah, ingin menjadi orang baik, soleh kalau laki-laki, soleha kalau perempuan, jangan setengah-setengah. Jadilah orang yang benar-benar berubah secara total. Di saat itu kita baru bisa merasakan keimanan. Nyaman rasanya kalau bangun sholat malam, mentilawakan Al-Quran, duduk di majelis ilmu, selalu rindu ingin dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Khawatir, takut sekali kalau sampai ada pintu dosa yang terbuka. Itu tidak dirasakan kecuali orang yang maksimal dalam meninggalkan larangan dan juga menyibukkan diri dengan amal soleh. Setiap kali majelis ilmu seperti ini, kita sedang bicara hari ini ke depan. Tidak ada hardikan dalam majelis ilmu. Tidak ada atau tidak akan pernah ada seorang dai atau alim akan menghardik-hardik dan menyalahkan jemaahnya. Yang benar adalah dia berbicara tentang sebuah hukum. Walaupun misalnya berbicara tentang hukum bohong. Orang semua sudah tahu bohong dilarang dalam Islam. Tapi di saat kita sedang membahas misalnya masalah bohong malam ini, maka berarti kita sedang sama-sama diberikan peringatan oleh Allah tentang bahayanya bohong. Berarti mulai sekarang ke depannya kita berhenti dari bohong tersebut. Tujuannya seperti itu majelis ilmu. Jadi walaupun kita sudah berulang kali mendengarkan, mungkin kedengaran atau pendengaran kita yang ketiga atau yang keempat dari pengajian yang mirip misalnya, membuat kita baru bisa berubah. Gak masalah, yang penting kita berubah ke depannya. Yang buruk ini kalau orang sama sekali tidak berubah, maka ini akan membuat dia seperti tadi kasus orang yang terus mengulang-ulangi dosa akan mendatangkan api yang sangat besar. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian dosa besar malam ini. Seingat saya yang 182. Bab khusus tentang hadayal umara gulul. Terjemahannya hadiah kepada para pejabat, penguasa, ataupun karyawan. Adalah gulul atau barang yang diambil tanpa hak. Untuk lebih jelasnya saya bacakan dalilnya. Dalil ini dalil yang masyhur sebenarnya riwayat Bukhari Muslim, yaitu kisah dari Abu Humaid. Beliau berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengangkat seseorang untuk mengurusi zakat. Jadi ini pegawai Nabi, digaji, tugasnya hanya kumpulin zakat saja. Habis itu datang membawa zakat itu ke hadapan Nabi SAW atau menyerahkan kepada penguasa atau pemerintah. Ketika dia datang kepada Nabi SAW, dia lalu berkata,
Sebenarnya orang ini niatnya jujur. Tetapi dari sinilah terbukti tentang hukum syar'i yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, dibagilah zakat itu dengan apa yang dia diberikan hadiah selama dia kumpulkan zakat itu. Dia mengatakan ini adalah zakat kalian dan ini hadiah yang diberikan untukku. Tanpa banyak berpikir, Nabi SAW waktu mendengar itu tidak menegur dia secara pribadi. Tapi langsung menyampaikan sebuah hukum penting bagi umat ini. Dan setelah 1400 tahun berlalu kematian Nabi SAW dan kejadian ini sampai malam ini ke telinga kita semuanya. Baik offline ataupun online. Yang sudah pernah dengar sebagai peringat lagi, yang belum pernah dengar berarti sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat yang harusnya dijadikan sebagai prinsip hidupnya. Maka kata Nabi SAW sambil naik ke atas mimbar setelah memuji Allah, membaca salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, ma balur rajuli nasta'miluhu 'ala al-'imalati mimma wallana Allahu fayaqul hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya fahalla jalasa fi baiti abihi aw baiti ummihi fayanzura ayuhda ilayhi syai'un am la. Tanda tanya, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqahu atau bighairi haqqihi illa laqiyallaha wa huwa yahmiluhu yawmal qiyamah in kana ba'iran lahu rugha wa in kana baqaratan laha khuwar aw syatan tai'ar atau tai'ar. Thumma rafa yadayhi hatta ra'ayna ufrata ibtayhi thumma qala Allahumma halla ballaktu qalaha thalathan. Terjemahannya, kata Nabi SAW, bagaimana seseorang yang kami angkat untuk satu pekerjaan, berarti dia di sini posisinya sebagai staf, dari perkara yang Allah tanggungkan kepada kami atau Allah bebankan kepada kami, maksudnya pengumpulan zakat umat. Kemudian dia berkata, pegawai itu, ini untuk kalian, ini zakat kalian, sedangkan yang ini dihadiahkan kepadaku. Tidakkah, kata Nabi SAW, dia duduk di rumah bapak atau ibunya, kemudian dia lihat apakah hadiah tersebut akan diberikan kepadanya atau tidak? Tanda tanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya, kecuali dia akan bertemu dengan Allah dengan memikul barang itu pada hari kiamat. Jika barang itu adalah unta, maka dengan lengkingannya. Jika barang itu adalah seekor sapi, maka dengan lengkingannya. Atau seekor kambing yang akan mengembik di atas pundaknya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya SAW hingga kami melihat putih kedua ketiak beliau. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, tidakkah aku telah menyampaikan? Dan beliau mengulangi ini sebanyak 3 kali. Dari riwayat ini kita coba bedah dulu satu persatu hadis ini, kita bagi menjadi beberapa bagian supaya mudah difahami. Lalu lebih panjang lebar nanti kita berikan contoh-contohnya. Potongan pertama, bagaimana pentingnya atau faedah pertama dari hadis, pentingnya seorang pemimpin peduli untuk meluruskan kesalahan bawahannya dan tidak membiarkan pintu sogok menyogok yang akhirnya mengganggu nanti kualitas kerja, membuat si pegawai ini keluar dari akad kerjanya. Itu terjadi. Di sini Nabi SAW mengetahui sebenarnya orang ini baru pertama kali dia melakukan pelanggaran. Dan dia pun tidak faham kalau itu sebuah pelanggaran. Terbukti dia tidak langsung mengantongi hadiah yang diberikan kepadanya. Tapi dia masih membawa ke hadapan Nabi SAW sebagai atasannya dan mengatakan, ini zakat yang saya diminta atau ditugaskan untuk kumpul. Yang ini diperlihatkan oleh dia. Ini hadiah yang dikasih kepada saya. Di sini Nabi SAW langsung menegurnya. Dan karena ini sebuah hukum yang universal, harus semua umat tahu, maka beliau pun tidak pakai nunggu. Langsung dari atas mimbar, langsung menyampaikan kalau ini tidak boleh dalam Islam. Pertanyaan sederhana, kenapa ini tidak dibolehkan? Kenapa setiap staf yang pergi ditugaskan oleh perusahaannya, oleh pemerintahnya tidak boleh terima hadiah? Karena ini tadi saya sudah jelaskan akan mendatangkan ya, perusakan akad dia. Dan juga akan menurunkan kualitas kerjanya. Jadi subhanallah, Islam datang betul-betul menata tatanan kerja ini dan akad kerja sangat rapi sekali. Sampai-sampai seseorang kalau sudah punya akad sebagai sebuah atau seorang staf, baik staf pemerintah, di sini istilahnya pejabat, atau satu perusahaan,
dan dia sudah punya akad kerja, dia sudah ditentukan gajinya, tidak boleh dia mengambil hadiah apapun karena jabatannya. Tidak boleh dia menerima hadiah apapun karena jabatannya. Cukup banyak contoh dalam masalah ini. Sekarang misalnya, begitu seseorang menjabat kedudukan di pemerintahan. Biasanya awal dia menjabat cukup banyak orang yang mengucapkan selamat. Ucapan selamat diikuti dengan pemberian hadiah. Makin tinggi jabatannya maka makin besar hadiah yang dikasih. Ada mungkin kendaraan, ada mungkin tanah, ada mungkin mobil, ada mungkin transferan uang. Ini yang kita sedang bahas. Tidak boleh atau hukumnya haram menerima hadiah seperti ini. Tidak boleh menerima hadiah seperti ini. Walaupun dia tidak minta. Karena orang memberikannya melihat jabatan dia. Makanya Nabi SAW memberikan kita sebuah kaidah penting di sini. Ini faedah kedua dari hadis. Yaitu kata Nabi SAW, coba ini orang nih yang kami pekerjakan tadi. Yang mengatakan ini zakat kalian, ini adalah hadiah buat saya. Coba dia duduk di rumah ibunya atau ayahnya. Maksudnya coba tinggal di rumah aja. Apakah hadiah-hadiah yang tadi dia terima itu akan sampai pada dia? Tentu jawabannya tidak. Dia dapat hadiah karena dia sedang bertugas sebagai amil zakatnya Nabi SAW. Dia dapat potongan harga pada saat seorang pegawai membeli satu produk misalnya atas nama perusahaan di satu vendor atau supplier barang, itu mendapatkan diskon karena dia atau karena uang perusahaannya. Hah? Kenapa senyap sekali nih? Karena uang perusahaan. Beda kalau kita sedang membawa uang pribadi, lalu kemudian kita membeli untuk kepentingan kita pribadi, kebetulan di toko itu ada diskon, kita dapat karena pakai uang kita itu halal. Tapi kalau kita bawa uang perusahaan, kemudian karena belinya 50 juta, 100 juta misalnya pengadaan kantor, dapatlah diskon. Dapatlah hadiah payung, dapatlah hadiah pulpen, dapatlah hadiah baju kaos. Itu punya siapa? Punya perusahaan, bukan punya kita sebagai pegawai. Kalau ada orang yang sengaja mengambil hadiah itu, ini yang dikenal dengan hadiah ummal. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Nggak boleh sama sekali diambil. Jadi kaidahnya sederhana. Kalau itu diberikan karena jabatan kita, maka hukumnya tidak boleh. Dasar hukum saling memberikan hadiah boleh, tapi tidak ada hubungannya sama jabatan. Teman sama teman saling memberikan hadiah, suami istri, tetangga sama tetangga. Memang karena tidak ada hubungannya sama pekerjaan dan akad kerja dia. Maka nggak ada masalah. Yang sedang kita bahas adalah orang kalau punya akad kerja. Ya, ini berbahaya sekali. Karena semua pejabat misalnya, di saat dia mendapatkan hadiah, parsel lebaran lah, hadiah awal dia menjabat lah, karangan bunga lah, apa saja. Misalnya, maka umumnya orang yang memberikan hadiah, karena lihat jabatan dia tinggi, pasti punya maksud. Benar gak? Ya? Cuma 2 orang yang ngangguk-ngangguk, yang lain. Kenapa antum takut? Hah? Hukum agama gak bisa, haram ya haram, halal halal. Ini gak boleh. Gak boleh sama sekali. Kalau ada orang menjabat, ditahu dia jabatannya tinggi lalu dikasih hadiah. Kira-kira dikasih hadiah karena apa? Karena jabatannya. Nah ini yang jadi masalah. Tidak boleh dalam Islam, kita bicara lingkup Islam ini tidak boleh diterima. Karena nanti akan mengganggu kualitas kerja dia. Dia akan memberikan perhatian khusus kepada orang yang kasih hadiah, gitu kan? Dan akhirnya dia juga merusak akadnya. Bisa saja sesuatu yang tidak boleh secara peraturan pemerintah ataupun perusahaan maka diubah sama dia karena masalah ini. Maka ini bisa merusak akad kerja dia juga. Nah ini faedah kedua dari hadis, ya. Jadi kalau ada orang dipekerjakan, dia nggak boleh menerima hadiah tersebut. Semua itu adalah pemberian dari orang yang punya atasan dia. Misalnya kalau dia kerja sama pemerintah berarti punya pemerintah. Kalau dia kerja sama perusahaan berarti punya perusahaan. Sama juga di sini sensitif sekali, kita harus sentuh juga, ya. Ini juga saya sering ingatkan teman-teman yang bergabung sama kami di kantor. Antum kalau bekerja di kantor, hati-hati dalam menggunakan fasilitas kantor. Karena kalau akad antum fasilitas kantor itu dari hal yang sederhana, pulpen, kertas, print, handphone, laptop, apa saja. Yang kira-kira fasilitas kantor, listriknya. Kalau itu akad antum adalah antum sebagai pekerja di situ,
dan antum bisa pakai sebatas urusan kerjaan, maka jangan pernah pakai untuk urusan pribadi. Karena nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jangan main-main dengan satu lembar kertas. Untuk apa satu lembar kertas antum pakai yang bisa antum beli dengan leluasa di luar sana, diambil dari kantor hanya untuk keperluan pribadi misalnya. Print keperluan sekolah anak, print untuk kebutuhan pribadi. Terus bagaimana caranya supaya halal? Minta kepada pemiliknya. Bilang sama pemilik perusahaan, ini saya mau print kebutuhan anak saya bisa nggak? Oh bisa, halal, ya sudah. Tapi jangan kita leluasa, jangan antum dikasih satu box pulpen untuk bekerja, 12 satu set satu lusin lalu dibagi-bagi ke ponakan. Kenapa dibagi-bagi? Oh di kantor banyak. Banyak, bukan buat dibagi-bagi ke ponakan. Untuk dipakai bekerja. Ya, itu. Saya pernah bertemu dengan seorang syekh, beliau pakai 2 pulpen di kantongnya. Saya tanya, kenapa pulpen antum 2? Karena biasanya ulama ini kalau buat sesuatu ada saja tujuannya. Ada ilmu di situ. Dan betul jawabannya beliau. Yang satu saya beli untuk kebutuhan saya pribadi. Kalau mau tanda tangan pribadi, tanda tangan untuk dia transfer uang atau apa, dia pakai tanda tangan pakai pulpen pribadi. Yang satu khusus untuk kantor. Saya digaji karena untuk tanda tangan saya nggak pakai pulpen saya pribadi, saya pakai pulpen kantor. Saya juga tidak pakai pulpen kantor untuk kebutuhan saya pribadi. Saking hati-hatinya orang untuk menggunakan itu. Saya pernah coba kembangkan ini sebagai sebuah prinsip hidup. Satu waktu saya pernah naik pesawat, ini pribadi, pengalaman pribadi. Saya duduk di pesawat itu kebetulan bisnis kelas. Tempat chargernya, kursi yang saya duduk nggak nyala. Saya tanya petugas di pesawatnya, ini nggak nyala. Dicek emang nggak nyala. Baik, saya waktu dia sudah jalan, saya tiba-tiba melihat di sebelah kursi sebelah saya sebelah kosong. Saya sempat berpikir untuk mencolok di situ, sederhana. Cuma colokan, tapi Allah ilhamkan dalam hati saya begini. Yang saya bayar kursi nomor ini. Saya nggak bayar kursi yang di sebelah. Sekarang kalau saya colok handphone saya di situ, halal nggak saya pakai ini? Saya nggak jadi cas gara-gara itu. Khawatir nanti jangan sampai itu tidak halal buat saya. Itu contohnya. Maka kalau kita peka dalam berhati-hati, apapun yang masuk dalam hidup kita atau kita nikmati, itu adalah hanya yang halal saja, maka Allah akan terus lahirkan kepekaan-kepekaan yang akhirnya membuat kita selamat dari hisab pada hari kiamat. Jadi jangan main-main soal seperti ini. Ini masalah sensitif ya. Akad di kantor masuk jam 7 pagi, keluar jam 5 sore, antum harus jam 7 pagi sudah ada di situ. Antum telat 7 lewat 5 menit saja. 5 menit itu tidak halal gaji antum. Sampai antum minta kehalalannya pada pemilik perusahaan. Jangan selalu anggap remeh. Orang mukmin tidak bisa berkata begini. Ah gampanglah telat 5 menit gak apa-apa. Atau dia buat peraturan sendiri. Nanti saya lembur aja tambah 5 menit. Mungkin perusahaan antum tidak ingin antum lembur 5 menit. Dia mau antum jam 5 pulang aja. Sehingga lembur antum itu ijtihad dari antum. Itu tidak bisa melepaskan antum dari hisab hari kiamat. Tapi macet Ustaz. Berangkat dari rumah lebih cepat. Jangan alasan dengan macet. Kalau antum keluar rumah jam 6. Tiba di kantor jam 7 lewat 5, 1 jam antum telat, ya sekarang antum keluar setengah 6. Selesai, datang sebelum waktunya. Ya, kebiasaan suka telat ini jangan dipelihara ya. Akhirnya sholat pun begitu. Telat, gak apa-apa deh, telat 1 rakaat, masbuk, telat 2 rakaat. Karena dipelihara itu. Ya. Terbiasa ingkar janji, terbiasa nunda-nunda janji, ini semua bukan sifat orang beriman. Itu ciri orang munafik. Ya. Kalau mereka berjanji dia pungkiri, diberikan amanah dia berkhianat, itu ciri mereka, ciri kita tidak seperti itu. Dan harus kita melatih kepribadian kita menjadi orang mukmin yang baik. Ini faedah kedua dari hadis. Faedah ketiga dari hadis. Jadi sudah jelas ya, kenapa dia dianggap harta berkhianat, karena dia melanggar akad kerja dia. Atau dia mendapatkan hadiah karena jabatannya. Pelajaran ketiga dari hadis yang bisa diambil adalah adanya konsekuensi tanggung jawab dari pengkhianatan itu pada hari kiamat nanti. Apapun yang diambil, yang dikhianati akan dibawa pada hari kiamat nanti. Allah akan datangkan benda itu. Apakah hewan, di sini karena ada penyebutan Nabi SAW hewan, karena ada zakat hewan ya. Hewan ternak kan sapi, unta, domba atau kambing ini ada zakatnya dari jenis hewan itu juga ya. Kalau misalnya orang mengambil uang maka dia akan didatangkan dengan bukti itu hari kiamat sehingga mereka tidak bisa memungkiri tentang kesalahan tersebut. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat nanti. Kalau di dunia
antum masih bisa muter-muter, bohong, rekayasa keadaan. Ya seakan-akan orang tidak tahu. Tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Allah itu zat yang tidak ada sesuatu pun tersembunyi darinya baik di langit maupun di bumi. Gak bisa. Sama Allah gak mungkin. Antum mau coba tipu daya. Allah mengatakan, "Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida." Mereka para penipu-penipu itu mengatur satu strategi untuk menipu, maka aku juga mengatur strategi untuk itu. Dalam firman yang lain, "Inna kaidi matin." Tentu tipu dayahku jauh lebih kuat. Ya. Jadi bukan Allah penipu ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan membongkar kejahatan itu dengan caranya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa disembunyikan. Jadi jangan selalu bersembunyi di belakang kedok seakan-akan antum itu mampu untuk menyembunyikan dan merahasiakan ini. Terus kemudian pelajaran yang keempat yang terakhir adalah pentingnya seseorang untuk mengulang-ulangi apapun yang sudah dia sampaikan. Tidak ada masalah diulangi. Atau minta kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah disampaikan. Seringkali Nabi SAW kalau perkara itu penting sekali, maka beliau menunjuk ke langit di depan para sahabat supaya mereka menyaksikan. Sambil beliau mengatakan, "Halla ballakt." Ya. Allahumma hal ballaktu. Ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Lalu beliau menyampaikan sebanyak 3 kali. Tujuannya adalah supaya nanti pada hari kiamat cukup banyak orang yang akan jadi saksi kalau memang beliau sudah menyampaikan. Di hari kiamat itu banyak sekali orang yang bohong nanti, tapi makin menambah siksaan buat mereka. Seperti misalnya contoh dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan akan didatangkan hari kiamat nanti kaumnya Nabi Nuh. Lalu ditanya oleh Allah di depan manusia semua, "Bukankah sudah aku utus kepada kalian Nuh dan dia sudah berdakwah tengah-tengah kalian?" Karena mereka takut masuk neraka, mereka bilang tidak pernah. Kami tidak kenal Nuh, kami tidak pernah didakwahi oleh Nuh. Dia panggil Nabi Nuh. "Bukankah aku sudah utus kau Nuh, sekarang umatmu memungkiri masalah ini?" Allah sebenarnya tahu, tapi Allah mau menambah siksaan bagi orang-orang yang memungkiri risalah beliau alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi Nuh alaihi salam, "Benar, aku sudah menyampaikannya." Lalu kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Apa atau siapa saksimu?" Kata Nabi Nuh, "Muhammad dan umatnya." Lalu Nabi Muhammad SAW dan kita semua didatangkan hari kiamat insyaAllah. Lalu ditanya, "Bukankah kalian telah menyaksikan bahwasanya Nuh telah menyampaikan pada kaumnya?" Kita semua akan mengatakan benar karena kami membaca dalam kitabmu Al-Quran, engkau telah turunkan surah Nuh yang menyampaikan tentang kisahnya walaupun kita tidak hadir. Jadi nggak ada yang bisa selamat pada hari kiamat itu. Nggak ada yang bisa selamat pada hari kiamat itu. Lebih jauh daripada itu teman-teman sekalian, ada satu bab setelahnya tentang al-hadaya ala syafa'ah. Bab tentang penerimaan hadiah dari pertolongan. Jadi gini, kalau antum mau hidup sebagai seorang muslim dan muslimah yang benar, maka selalu di benak kita nomor satu adalah bagaimana kita mengejar rahmat Allah dan balasan dari Allah. Bukan balasan dari manusia. Kalau setiap kali kita kenalan dengan seseorang, pikiran kita selalu saya bisa dapat manfaat duniawi apa dari orang ini, maka kita hanya akan selalu berpikir kalau orang ini kaya, orang ini punya jabatan, saya temani. Kalau tidak maka saya tidak akan teman. Dan ini tidak ada dalam Islam. Ya. Tapi kapan kita berpikir bagaimana dari depan orang di depan saya ini orang miskin, orang kaya, punya jabatan atau tidak, saya bagaimana bisa meraih pahala di sisi Allah dari orang ini, maka itu akan menjadi poin yang ditargetkan dalam agama Islam. Perhatikan di sini, ada larangan dari Nabi SAW kalau ada seseorang yang telah memberikan bantuan untuk saudaranya, lalu dari bantuan itu dia minta upah. Itu kalau teman-teman pegang bukunya di dosa besar setelahnya. Saya gabungkan ini ya karena memang mirip sekali bahasannya. Tentang bab hadiah atas syafaat atau pertolongan. Diangkat dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu secara marfu atau sampai kepada Nabi SAW riwayat Abu Daud. "Man syafa'a li akhihi syafa'atan fa'ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban min abwabir riba." Barang siapa yang memberikan syafaat untuk saudaranya, dia kasih rekomendasi untuk masuk ke satu perusahaan, dia kasih ide, dia kasih apa gitu ya. Dan ini bukan akad dia sebagai pegawai. Dia hanya tolong orang. Tapi pertolongannya selalu dihubungkan, diindikasikan dengan dunia. Selalu harus ada balasan dunianya. Maka
Barang siapa yang memberi syafaat untuk saudaranya, kemudian saudaranya memberinya satu hadiah atas syafaat tersebut, dan orang itu menerimanya, maka sungguh dia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu riba. Satu pintu dari pintu-pintu riba. Beda kasusnya, kalau kita dari awal punya akad, kita punya perusahaan jasa, jasa ini misalnya menyiapkan fasilitas rental, mobil, hotel, yang online kayak sekarang, dan jelas akadnya adalah kita akan ada fee bayaran situ tuh berbeda. Tapi kalau ini ya sifatnya antum membantu orang secara umum. Tapi karena selalu bantuan itu dihubungkan dengan dunia, maka harus ada unsur timbal baliknya. Nah ini yang bisa kena ancaman apa yang baru kita bahas. Oleh karena itu teman-teman sekalian, berarti Islam mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan mencari pahala dulu. Allah punya cara nanti, dan kalau Allah sudah memberikan rezeki itu pasti tidak ada batasnya. Karena Allah mengatakan innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau berikan balasan tanpa ada hisabnya lagi. Jadi kita selalu berharap membantu orang lillahi ta'ala. Nanti Allah akan datangkan rezeki dengan caranya. Bukan kita yang menentukan dari orang tersebut. Ya. Di dalam riwayat yang lain, hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, as-suhtu an yatlubar rajulul hajata fatuqdalahu fayuhda ilaihi fayakbaluha. Penghasilan yang buruk dan tidak halal itu adalah seseorang mencari kebutuhannya, kemudian engkau memenuhi kebutuhan untuknya, kemudian dia diberi hadiah dan hadiah itu pun diterima. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, man radda an muslimin madlamatan fa'atahu 'alaiha qalilan aw katsiran fahuwa suhtun. Qulna ya Aba Abdurrahman, ma kunna nara as-suhta illa ar-rashwa atur-rishwa fil hukm. Qala dzalika kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Terjemahannya, barang siapa yang mengembalikan hak seorang muslim, misalnya dia tolong seseorang, ya. Orang yang dibantu ini berpikir dia akan dibantu lillahi ta'ala. Kemudian dia memberinya atas pengembalian tersebut baik sedikit ataupun banyak, maka itu harta yang tidak halal. Lalu aku bertanya, kata perawi hadis, wahai Abu Abdurrahman, ini julukan Abdullah bin Mas'ud, kami tidak berpandangan harta haram itu kecuali suap atau sogok menyogok dalam hukum. Maka beliau mengatakan justru itu bisa mencapai seperti dosa kekufuran. Besar sekali dosanya kalau sudah sampai sogok menyogok. Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hukum dosa besar. Kalau bab kita bantu orang, membantu dia apa saja, memudahkan urusnya, selalu minta imbalan, maka ini masuk dalam ancaman bahasan tadi. Jadi bagaimana caranya kita kalau bantu lillahi ta'ala. Ya, bantu lillahi ta'ala. Kalau kita niat bantu ya bantu. Ya. Beda tadi saya bilang kasusnya kalau kita memang perusahaan dikenal, ya kita menyiapkan jasa pembantu rumah tangga, supir, security, misalnya perusahaannya, kemudian memang ada, sudah jelas dari awal akadnya akan ada fee pembayaran. Asas jasa tersebut itu berbeda hukumnya. Tapi ini setiap kali bantu orang, bantu apa saja, maka tidak mau antum bantu kecuali harus ada imbalan dunianya. Nah ini bahaya. Ini tidak dibolehkan. Jadi usahakan ada bab, bahkan itu persentase terbesar dalam hidup kita. Setiap kali bantu orang yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah punya cara mendatangkan rezekinya. Sehingga antum bergaul dengan siapapun. Terakhir teman-teman sekalian, orang kalau membuka pintu, hadiah-hadiah, tips-tips yang diberikan ya kepada orang yang sedang jadi pegawai, itu akan tadi saya bilang menurunkan kualitas pelayanan, membuat dia melanggar akad, dan juga membuka pintu-pintu dosa yang lain. Yaitu pintu sogok menyogok, dan juga pintu kezaliman dan pengkhianatan terhadap akad itu sendiri. Jadi banyak sekali pintu dosanya. Sementara kita tahu tentang sogok menyogok, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, kata Nabi SAW, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap, menyogok, dan juga minta untuk disuap. Dua-duanya ini kena laknat. Makna laknat diangkat berkah hidupnya. Dan dalam riwayat Thauban radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi SAW, beliau mengatakan la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi war-ra'ish. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang menjadi perantara suap itu.
yaitu orang yang berjalan memerantahi antara keduanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga dinilai oleh Syekh Albani hadis ini. Riwayat yang terakhir ini menjelaskan kepada kita tentang bahayanya orang yang sogok menyogok. Dan tadi awal terbukanya kenapa? Karena dia sudah memberikan sogok menyogok ini berhubungan dengan masalah orang yang punya akad kerja lalu kemudian diberikanlah kepada dia agar dimudahkan nanti urusannya. Nah, ini semua tidak dibolehkan. Poin ini tentu teman-teman sekalian nanti akan kita lebih kembangkan insya Allah setelah sholat ba'diyah nanti dengan pertanyaan ya. Tetapi kita ingin datangkan lagi efek dosa yang lain selain rishwa, yaitu pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap akad kerja. Ya, ini juga dosa besar sendiri. Ya, tidak boleh kita berkhianat dengan apa yang sudah diamanahkan. Tambah lagi, ya, kita bisa mendapatkan pendapatan haram. Apa yang didapat dari sogokan tersebut, dari hadiah-hadiah ini, itu akan membuat pendapatan haram. Dan ini bahaya sekali. Riwayat Bukhari, hadis sahih, kata Nabi SAW, lahmun nabata bin suhtin an-naru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi banyak sekali pintu-pintu efek yang datang. Dan yang paling sederhana sekali, merusak kualitas kerja tadi. Antum bayangkan nih, kalau antum masuk dalam satu perusahaan, atau satu restoran, atau satu apa saja, dan antum sudah membuka pintu kebiasaan memberi sogokan. Buka pintu untuk itu. Maka pastikan antum sudah merusak kepribadian orang yang sedang bekerja itu. Karena nanti dia akan jadikan tolok ukur. Oh, kalau saya melakukan satu perbuatan, saya dahulukan orderannya, saya dahulukan antriannya, saya mudahkan urusannya, saya akan dikasih uang. Nah, gitu. Berarti yang tidak melakukan hal yang sama tidak akan dilayani oleh pegawai tersebut. Rusaklah pekerjaan dia. Ya. Dia pungkiri dan khianatilah akad dia dengan perusahaannya. Nah, ini yang tidak diharapkan dalam Islam, ini harus diperangi, dihilangkan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sementara teman-teman sekalian, kalau selain daripada ini, selain daripada urusan jabatan dan akad kerja, kalau ada orang saling memberikan hadiah, itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya, karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Itu memang selalu kita disuruh kasih. Ya. Dan para ulama salaf mengatakan tidak ada sesuatu yang paling cepat membangun rasa kasih sayang, saling perhatian dibandingkan dengan saling memberikan hadiah. Itu memang boleh dalam Islam, bahkan itu mustahab, maksudnya bagian daripada sunnah Nabi. Tapi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kapan hubungan sama pekerjaan, maka masuk dalam larangan atau ancaman yang baru saja kita bahas. Allahu a'lam.